sejak awal memang sudah memelihara. Memang kegiatannya di samping mencari nafkah sehari-hari, ya bisa untuk memelihara hewan kurban itu, dan setiap tahun bisa dikorbankan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, beberapa pekan lagi kita insya Allah akan melakukan korban ibadah salat hari raya, dan insya Allah akan dilanjutkan korban bagi yang mampu. Dan sebagian ulama mengatakan berpendapat bahwa korban itu sunnah muakkadah, walaupun ada yang menganggap bahwa wajib korban itu bagi yang mampu wajib. Hartanya sudah memenuhi, sudah tersisa, sudah digunakan untuk ini dan itu, untuk keperluan primernya, kok masih ada sisa, wajib mengeluarkan uangnya itu untuk membeli hewan, atau sejak awal memang sudah memelihara. Memang kegiatannya di samping mencari nafkah sehari-hari, ya bisa untuk memelihara hewan kurban itu, dan setiap tahun bisa dikorbankan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sekarang ini yang dilakukan oleh jamaah muslimin mungkin di dunia ya, itu diwakilkan kepada takmir atau panitia penyembelihan dan pembagian hewan kurban. Aslinya ya disembelih sendiri. Rasulullah itu menyembelih 100, maunya 100, berkorban onta 100, tapi karena nggak mampu menyembelih semuanya, 60 berhenti dan mewakilkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini memang awalnya adalah disembelih sendiri. Nah, karena sebagian atau mungkin semuanya umat Islam sekarang begitu, diserahkan kepada panitia, maka ada beban biaya, biasanya begitu. Dan sebagian ulama, sebagian ustadz berpendapat bahwa uang kotak masjid ini enggak diperkenankan untuk dipergunakan untuk membiayai panitia, untuk konsumsinya, untuk membeli alat-alatnya, untuk menyewa perangkat-perangkatnya, enggak diperkenankan, karena khusus untuk masjid. Nah, itu ada yang mengusulkan bahwa itu diambilkan dari iuran. Orang yang berkorban itu Anda sekarang 3,5 juta, ya itu termasuk, atau ditambah lagi 200, 3,700,000, yang 200 itu untuk operasi. Jangan, ada yang berpendapat jangan menggunakan uang itu. Ada yang lain menyembelih kambingnya sebelum sholat Id agar bisa dimasak. Setelah menyembelih, di tengah-tengah menyembelih dan beteti itu makan-makan. Itu insya Allah nggak ada yang berpendapat boleh, itu insya Allah nggak ada, karena disembelihnya sebelum sholat Idul Adha. Kalau itu memang sodakoh dari perseorangan, ya nggak apa-apa, bukan korban, khusus korban. Nah, kalau disembelihnya setelah korban, itu boleh dimakan sebagian oleh panitia dengan kaul bahwa panitia ini minta dihadiahi oleh orang yang berkorban. Hadiahnya ini daging yang digunakan untuk makan-makan bareng. Ini ada yang berpendapat boleh, walaupun ada yang lain yang kenyeh nggak boleh. Diambilkan dari iuran aja, enaknya begitu. Penjualan kulit, sebagian ulama kadang-kadang jambor, katanya nggak boleh menjual kulit. Nah, padahal yang menjual ini adalah bukan pengkorban, bukan orang yang berkorban. Yang menjual ini panitia. Panitia ini mungkin minta hadiah itu kan. Saya sama beri hadiah kulit ya.
bolehnya saya jual untuk operasional masjid atau untuk operasional panitia, itu nggak apa-apa. Ya nggak boleh kan, pengkorbannya ini nggak boleh berbuat, harus dibagi 3 atau lebih. Sebagian ulama menyampaikan pendapat dibagi 3 untuk diri dan keluarga sendiri, sepertiga yang lain untuk hadiah untuk kerabat, teman yang kaya-kaya itu, dan sepertiga yang lain untuk sedekah untuk fakir dan miskin. Termasuk menggunakan air masjid untuk nyuci-nyuci itu ada yang berpendapat enggak, kecuali kalau ada iurannya sendiri, sehingga iuran itu dimasukkan kas masjid untuk operasional itu. Berikutnya tentang patungan 7 orang untuk membeli 1 sapi atau onta. Andai ada yang 5 orang 4 jutaan, otomatis kan jumlahnya 20 juta. Yang 1 orang 1 juta, yang 1 orang lagi 2 juta. Itu enggak apa-apa, enggak merata, enggak apa-apa. Nah, yang lain ini digotong orang lainnya, enggak apa-apa. Orang yang lain yang gotong itu mendapatkan pahala tambahan. Nah, atas namanya 7 orang itu tetap sah, walaupun hanya membayar 1 juta itu tadi. Yang lain kalau dirata pukul rata ya 3,5 juta ya, 3,5 atau 3,7 juta per orang untuk bisa membeli 1 sapi. Nah, ini pembagiannya gini, 4, 5 orang 1 juta plus 2 juta. Ini enggak apa-apa. Ada yang lain yang mensyaratkan bahwa harus disebut sebelum menyembelih itu pengkorbannya harus disebut. Enggak harus sebenarnya. Ada yang lain lagi, meskipun disebut harus hadir orangnya. Kalau nggak hadir nggak berani nyembelih, nggak harus begitu juga. Memang ada sunnahnya kalau ibu-ibu atau mbak-mbak yang sudah mampu berkorban sendiri, kan insya Allah nggak menyembelih sendiri, otomatis mewakilkan ke orang lain lah. Sunnahnya orang yang begini ini melihat bercucurnya darah ini. Dengan melihat cucuran darah ini, insya Allah dosa-dosanya semuanya diampuni. Tapi hukumnya melihat ini ya juga sunnah, bukan wajib. Andai nggak memungkinkan untuk melihat, umpama korban di pedesaan sana, orangnya di Kelojet, tapi korbannya di Malang Selatan sana, nggak memungkinkan untuk melihat, nggak apa-apa. Tentang pendapat bahwa orang yang berkorban disarankan untuk sejak 1 Idul Adha, 1 Dzulhijjah itu enggak memotong kuku dan rambut. Menurut para ulama, yang dibeginikan ini orangnya, bukan kambingnya atau sapinya. Sebagian besar ulama menganggap yang diperintahkan begini ini orangnya. Kalau nggak salah informasi, Imam Asy-Syafi'i menganggap itu yang melanggar itu makruh. Kalau imam-imam yang lain, ini ada Ustadz Hamzah nanti bisa mengkoreksinya, mungkin andai saya salah ya. Yang lain, imam-imam yang lain mengatakan bahwa kalau melanggar itu haram. Intinya kita disarankan untuk orang yang berkorban sejak 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu tidak memotong kuku dan kumis juga enggak disarankan untuk dipotong.